Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Horenisa dengan PM 2208 101 0001. Jadi di sini saya akan menjelaskan alur program untuk prediksi harga daging ayam ras di Jawa Timur menggunakan long short-term memory dengan partikel swarm optimization. Langkah yang pertama yang digunakan yaitu melakukan import library yang digunakan. Ada beberapa library, NumPy, Pandas, dan lainnya. Ada juga TensorFlow yang digunakan untuk pemodelan LSTM, kemudian PySwarm untuk optimasi PSO. Selanjutnya dilakukan setting set, agar nantinya jika program dijalankan ulang, hasilnya tetap konsisten. Selanjutnya, semua output atau hasil dari eksperimen akan disimpan pada Google Drive dengan folder skripsi. Setelah itu dilakukan load dataset dengan format Excel dengan rentang waktu yang telah ditentukan pada penelitian, yaitu dari Januari 2018 sampai Januari 2026. Selanjutnya dilakukan preprocessing dengan beberapa tahap. Yang pertama ada penyeragaman format tanggal, pembersihan data harga, kemudian daily index, dan juga penanganan data kosong menggunakan metode forward fill. Ini merupakan output dari dataset setelah dilakukan preprocessing. Data sudah bersih dan tidak ada lagi data yang kosong. Selanjutnya dilakukan exploratory data analysis, di mana ini tujuannya agar dapat memahami karakteristik data, memahami pola, dan juga menemukan anomali sebelum dilakukan pemodelan lebih lanjut. Yang pertama ada statistik deskriptif, ada median, median, max min, dan juga ini ada visualisasinya distribusi harga daging ayam ras di Jawa Timur. Selanjutnya dilakukan outlier analysis dengan EQL dan divisualisasikan menggunakan Blogspot deteksi outlier harga. Selanjutnya dilakukan seasonal decomposition untuk mengetahui tren sensasional dan residual dari harga daging ayam ras di Jawa Timur. Setelah itu dilakukan fitur engineering. Ada beberapa fitur, kita menggunakan 8 fitur, yaitu ada leg 1, leg 7, leg 14, kemudian rolling statistik dengan MA7 dan STD7, kalender fitur dengan is weekend dan month, kemudian holiday fitur. Ini merupakan output dari fitur engineering, yang dimana ini merupakan fitur turunan dari data harga ayam. Selanjutnya dilakukan head map kolerasi. Di sini kita dapat melihat hubungan antar fitur yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya dilakukan splitting data, di mana pada penelitian ini menggunakan word for word validation dengan 5 volt. Nah, ini nantinya data akan dibagi menjadi 5 bagian dengan volt 1 sampai dengan volt 5. Ini merupakan output dari splitting data. Selanjutnya akan dilakukan normalisasi dengan metode min-max scaler, di mana ini hanya fit di data training. Setelah normalisasi akan dilakukan sliding window dengan window 30. Artinya model akan menggunakan data selama 30 hari untuk memprediksi harga berikutnya. Setelah itu masuk pada pemodelan LSTM, di mana sebelum masuk ke PSO ini kita melakukan pemodelan LSTM baseline terlebih dahulu sebagai acuan atau pembanding awal sebelum dilakukan pada optimasi PSO. Ini merupakan fungsi dari model STM. Kemudian ini merupakan fungsi dari optimasi PSO atau juga disebut dengan fitness function PSO.
di mana nantinya pada PSU ini hipermeter akan ditentukan secara otomatis menggunakan metode ini, yaitu particle swarm optimization. Pada penelitian ini terdapat 9 skenario penelitian, jadi ada PSO 1 sampai skenario PSO 9 nanti akan dibandingkan. Nah, setiap partikel ini akan mempresentasikan satu kombinasi hipermeter, yaitu jumlah neurons, learning rate, dropout, batch size, dan juga epochs. Kemudian seluruh partikel akan bergerak mencari kombinasi terbaik berdasarkan nilai fitness berupa main pada data validasi. Kemudian dilakukan training dan juga dilakukan prediksi pada data testing. Ini merupakan LSTM baseline dengan fungsi-fungsi yang telah dijelaskan di atas tadi dan tahap-tahap yang sudah dijelaskan. Nanti akan muncul per volt karena ini menggunakan 5 volt. Hasilnya muncul 5 volt dengan grafiknya masing-masing. Nah, ini merupakan hasil atau output dari LSTM baseline dengan waktu 44 menit 91 detik. Selanjutnya masuk pada skenario PSO. Pada penelitian ini menggunakan 9 skenario PSO. Nah, ini skenario yang digunakan yaitu jumlah partikel dan juga jumlah iterasi yang dikombinasikan. Ini merupakan skenario 1 dengan partikel dan juga iterasi 5, masing-masing 5, menggunakan checkpoint agar nantinya jika terjadi crash, kita tidak perlu melakukan training dari volt pertama. Ditentukan rentang hipermeternya, kemudian dilakukan tahap-tahapannya sebelum masuk ke pemodelan. Kemudian setelah mendapatkan hipermeter terbaik akan dilakukan training final. Akan juga ditampilkan grafik training dan validation loss dan disimpan pada Google Drive yang telah disebutkan tadi saat awal. Tampilkan juga grafik aktual predik dari harga daging ayam ras di Jawa Timur dan juga hasil evaluasi. Akan disimpan juga hasil evaluasi per volt. Ini merupakan hasilnya dari volt 1 sampai dengan volt 5 dengan lama waktu training 33 menit 8 detik. Nah, ini nanti akan dilakukan training sebanyak 9 skenario. Ini merupakan output dari 9 skenario. Kemudian setelah melakukan 9 skenario akan ditampilkan output dari 9 skenario tadi. Ini merupakan semua output dari hasil eksperimen dari skenario 1 sampai skenario 9 dengan perbandingan LSTM baseline dan juga PSO. Di sini kita bisa lihat hasil optimasi PSO mengungguli LSTM baseline dan terjadi improvisasi hingga 50% ke atas. Kemudian ditampilkan skenario terbaik
yaitu skenario 8 dengan MAE 232,89, RMSE 364,95 dan juga MAPI 0,6814. Ini jadi skenario terbaik dari PSO jatuh kepada skenario 8 dengan jumlah partikel 15 dan juga iterasi 10. Ini merupakan grafik perbandingan MAPE dari skenario 1 sampai 8. Ini yang terbaik ada skenario 8, 6, skenario 3, sampai yang terakhir skenario 1. Selanjutnya ditampilkan juga aktual prediknya dari harga daging ayam ras di Jawa Timur. Ini grafik dari LSTM Baseline. Ini juga LSTM PSO. Grafiknya semakin mengikuti ya. Ini yang LSTM PSO. Karena yang terbaik LSTM PSO terbukti mengungguli LSTM Baseline. Kemudian ditampilkan juga training loss-nya LSTM Baseline. Ini LSTM PSO. Selanjutnya ditampilkan scatter plot persebaran scatter plot. Ini garis tengah, ini garis idealnya. Ini scatter plotnya semakin merapat ke garis ideal, di mana LSTM PS ini terbukti mengungguli LSTM Baseline dengan MAPE 0,6. Kemudian ini ditampilkan juga residual plot dan juga histogram distribusi dari harga ayam di Jawa Timur dengan metode LSTM PSO. Kemudian selanjutnya dilakukan prediksi 30 hari ke depan. Ini merupakan hasil prediksi dari harga ayam ras 30 ke depan di bulan Februari dengan harga kisaran 36.000. Kemudian dilakukan perbandingan adalah antara harga aktual dan juga prediksi. Dengan harga aktual sekitar 36 dan juga harga prediksinya 36 pada awal bulan dan juga pada akhir bulan ini terjadi peningkatan dengan harga aktualnya 38 sampai 39 dengan prediksinya di harga 36, selisih Rp2.000. Dengan hasil evaluasi untuk Februari 2026 dengan MAE 2,978 dengan RMSE 3,372 dan juga MAPE 7,41. Selanjutnya juga ditampilkan matriks berdasarkan beberapa horizon, yaitu horizon 7, 14, dan juga 29. Dan yang terbaik yaitu dari horizon 7 dengan MAE 653,43 dengan RMSE 973,45 dan juga MAPI 1,72%. Di mana ini prediksi jangka pendek ini terbukti lebih baik daripada prediksi jangka panjang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi dari prediksi harga ayam ras di Jawa Timur menggunakan LSTM PSO dengan berbasis web. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan implementasi dari prediksi harga daging ayam ras di Jawa Timur menggunakan LSTM PSO. Jadi, sebelum itu kita bisa memuat dataset.
Ini merupakan implementasi dari prediksi harga ayam. Yang pertama kita bisa load dataset, kemudian ada beberapa fitur yang digunakan yaitu ada dashboard historis, prediksi masa depan, matrix, dan juga about. Langsung saja pada implementasinya. Ini merupakan dataset yang digunakan dari Januari 2018 sampai Januari 2026. Di sini terlihat dashboard historis dengan harga terakhir 36.000, rata-rata 30 hari yaitu 35.000, harga tertinggi 41.000 dan juga terendah 24.000. Di sini juga bisa melihat pergerakan data historis dan memilih tentang tanggal. Nah, di sini terlihat pergerakan harga historis selama periode pengamatan. Selanjutnya ada prediksi masa depan. Contohnya 7 hari kita melakukan prediksi selama 7 hari ke depan. Kemudian klik mulai prediksi. Di sini terlihat prediksi 7 hari ke depan dengan prediksi hari terakhir 36.000 dengan perubahan 0,22%. Ini grafiknya historis 60 hari dan juga yang merah ini prediksi 7 hari ke depan ya. Ditampilkan juga tabel dari harga prediksi 7 hari ke depan dan kita juga bisa mendownload dengan format CSV. Nah, selanjutnya ada metrik evaluasi dari model LSTM PSO dengan MAE 232,89, RMSE 364,95 dan juga MAPE 0,6814%. Dengan interpretasi, nilai MAPE menunjukkan bahwa model memiliki tingkat akurasi yang sangat baik dalam prediksi harga daging ayam ras di Jawa Timur dibandingkan dengan model baseline LSTM. Ini tadi mappingnya model baseline LSTM 1,6 dan juga LSTM PSO mappingnya 0,8%. Metode LSTM mampu menurunkan nilai kesalahan prediksi sehingga menghasilkan performa yang lebih baik. Kemudian ditampilkan juga grafik aktual predik dari metode terbaik yaitu LSTM PSO dan juga peningkatan kinerja setelah dioptimasi. Terjadi peningkatan MAPE sebesar 58,13%, mainnya 50,10% dan juga RMSE 58,42%. Yang terakhir, di sini juga menampilkan about atau tentang aplikasi ini, prediksi harga daging ayam di Jawa Timur. Di sini menjelaskan dari fitur-fitur yang bisa digunakan, kemudian metode yang digunakan, ada apa saja, kemudian teknologi yang digunakan pada pembuatan sistem dan juga implementasi ini, dan juga profil dari peneliti. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.